Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefanus Hendar Pujiman Apollo 22055311156. Kali ini saya ingin mempresentasikan PPT saya dengan judul PowerPoint-nya Logam dan Paduan. Dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Ninda, STMT. Dan ini profil saya. Untuk sumber referensi atau sumber literatur yang saya ambil dari buku Science of Engineering Material, volume 2 material. Untuk konten atau agenda yang saya bawakan kali ini, yang pertama 3.6 logam dan paduan non-ferrous, 3.7 logam untuk layanan suhu tinggi, 4.1 pendahuluan, 4.2 molekul polimer, 4.3 panjang molekul polimer. Yang pertama 3.6 logam dan paduan non-ferrous. Seperti gambar di atas merupakan gambar dari logam dan paduan non-ferrous dan sumbernya. Bahan non-ferrous memiliki sebagai konstituen utama beberapa elemen selain besi. Sebagian besar bahan ini terdiri dari logam tembaga, nikel, aluminium, magnesium, timbal, timah, seng, dan paduannya. Tembaga dan paduan tembaga banyak digunakan karena konduktivitas listrik dan thermal yang tinggi, ketahanan korosi yang baik, kemampuan mesin, kekuatan, kemudahan fabrikasi, dan ketersediaan siap pakai. Tembaga bit keras elektrolit atau ATP digunakan untuk konduktor. Dia mengandung sekitar 0,05% oksigen dalam bentuk CuO. Banyak dari tembaga ini juga digunakan untuk tubing, perpipaan, dan peralatan perpindahan panas di mana ketahanan korosi yang baik diperlukan. Tembaga bagaimanapun tidak digunakan dalam industri pengolahan makanan yang bersentuhan dengan makanan karena banyak senyawa tembaga yang berbahaya bagi kesehatan. Tembaga murni sangat mudah dibentuk dan ulet dan terlalu lunak untuk menjadi mudah dikerjakan. Ini dikeraskan dengan penambahan elemen paduan yang sesuai. Seng sejauh ini merupakan elemen terpenting membentuk serangkaian paduan penting dengan tembaga. Secara umum, paduan tembaga dan seng dikenal sebagai kuningan, sedangkan paduan tembaga dan elemen selain yang dikenal sebagai perunggu. Yang gambar yang kita bisa lihat di atas ini merupakan gambar bagian kaya tembaga dari diagram kesetimbangan tembaga seng. Lalu kuningan mengandung 5 hingga 45% seng. Bagian dari diagram keseimbangan tembaga seng binar yang berlaku untuk paduan ini ditunjukkan pada gambar 3.3 yang di atas. Tembaga dan seng membentuk serangkaian larutan padat yang dikenal dengan kuningan X atau alfa hingga 37% seng. Yang berikut perunggu. Gambar di atas itu merupakan gambar dari perunggu. Perunggu meskipun definisi klasik perunggu adalah bahwa itu adalah paduan yang tembaga dan timah, istilah perunggu sekarang secara luas digunakan untuk paduan tembaga apapun dengan atau tanpa timah yang memiliki sifat teknik tertentu. Perunggu timah biasanya mengandung antara 1 dan 11% timah. Perunggu fosfor memiliki kekuatan dan ketangguhan yang lebih tinggi daripada kuningan dan umumnya menunjukkan ketahanan korosi yang lebih baik. Paduan ini digunakan secara luas untuk bagian instrumen seperti diafragma, billow, bushing, dan pegas. Berikut perunggu silikon komersial. Seperti yang gambar di samping kita bisa lihat ini merupakan gambar dari perunggu silikon komersial. Perunggu silikon komersial adalah paduan fase tunggal dari sistem silikon tembaga yang mengandung kurang dari 5% silikon. Mereka adalah yang terkuat dari paduan tembaga work harder needle. Mereka sebanding dengan baja dengan ringan dalam sifat mekanik
dan tembaga dalam ketahanan korosi. Perunggu aluminium komersial biasanya mengandung 4 hingga 11% aluminium. Perunggu aluminium yang mengandung hingga 7,5% aluminium adalah paduan esi tunggal dengan sifat alat pengerjaan yang dingin, yang baik, dan kekuatan yang baik ditambah dengan ketahanan terhadap korosi di udara dan air. Seperti gambar yang di bawah ini merupakan gambar dari perunggu aluminium komersial dan sumbernya. Yang berikutnya perunggu berilium. Nah, seperti di gambar ini itu merupakan gambar dari perunggu berilium. Eh, Perunggu berilium juga dikenal sebagai tembaga berilium adalah paduan dasar tembaga dengan berilium sekitar 2%. Tembaga berilium dapat dikeraskan dengan teknik biasa, perlakuan panas partisipasi, presipitasi yang terdiri dari solusi anel dan pengerasan usia, memberikan kekuatan tertinggi dari semua paduan tembaga bersama-sama dengan ketahanan lelah yang luar biasa, ketahanan mulur, ketahanan korosi, dan ketahanan aus. Berikut nikel dan paduan nikel. Gambar di atas merupakan gambar dari nikel. Nikel adalah logam yang sangat luar biasa yang selain memiliki sifat mekanik yang baik, mirip dengan baja ringan, dicirikan oleh ketahanan korosi yang unggul, retensi kekuatan pada suhu tinggi, dan keuletan dan ketangguhan pada suhu rendah. Nikel tidak memiliki kecenderungan patah getas pada suhu rendah dan bahkan pada suhu tinggi memiliki kekuatan ulur yang tinggi, tahanan yang baik terhadap korosi dan oksidasi. Nikel tembaga. Nikel tembaga larut. Nikel tembaga larut dalam nikel yang dalam semua proporsi sehingga jumlah paduannya tak terbatas. Dalam seri ini dimungkinkan logam monal mengandung kira-kira 2/3 nikel dan 1/3 tembaga memiliki kekuatan maksimum dari seri-seri nikel tembaga. Monal industri yang mengandung sejumlah kecil elemen lain lebih kuat daripada paduan Wiener murni. Nikel mampu menghasilkan tembaga berbagai macam paduan untuk beradaptasi dengan tuntutan aplikasi khusus. Unsur paduan yang paling umum digunakan dalam paduan nikel adalah tembaga kromium, besi, silikon, molybdenum, aluminium. Selanjutnya, nikel besi paduan. Nikel besi paduan dasar nikel besi dicirikan oleh ekspansi thermal, termoelastik, dan sifat magnetik yang membuatnya berguna dalam banyak aplikasi. Nilfar dan infar atau artinya tidak berubah yang merupakan paduan besi nikel yang mengandung sekitar 36% nikel, memiliki koefisien ekspansi thermal terendah dari semua bahan yang diketahui dengan variasi presentasi nikel koefisien mulai dapat disesuaikan dengan kebutuhan tertentu seperti di gambar 3.4. Misalnya ujung kawat tabung vakum dapat dibuat agar sesuai dengan ekspansi thermal kaca. Di gambar diagram 3.4 ini merupakan variasi koefisien ekspansi thermal linear paduan besi nikel dengan kandungan nikel pada suhu kamar atau setelah data ASM. Yang berikut aluminium, magnesium, dan paduannya. Seperti gambar di atas merupakan gambar dari aluminium dan magnesium. Aluminium terkenal karena bobotnya yang ringan. Utama lainnya adalah kelenturan dan kemampuan bentuk yang baik, ketahanan korosi yang baik, konduktivitas thermal, dan listrik yang tinggi, karakteristik dan non-magnetik, reflektivitas cahaya yang tinggi, tidak beracun dan kualitas tidak menodai. Kemudahan fabrikasi aluminium adalah salah satu karakteristik terpentingnya. Next, magnesium dan paduannya. Seperti gambar di atas merupakan gambar dari magnesium. Untuk aplikasi teknik, magnesium biasanya dicampur dengan aluminium atau 6 hingga 12%, seng hingga 3%, dan mangan 0,2%. Semua paduan ini tahan terhadap usia. Paduan magnesium digunakan di mana bobot ringan merupakan persyaratan utama seperti di pesawat terbang, roket, kendaraan luar angkasa,
perkakas listrik portabel, dan lain-lain. Timbal dan timah. Sifat khusus timbal dan timah adalah berat dan densitas atom yang tinggi, kelembutan, kelenturan, dan titik leleh rendah, konduktivitas listrik rendah, ketahanan korosi yang tinggi, dan kemampuan untuk melumasi kekuatan tarik yang sangat rendah, kekuatan lelah yang buruk, laju mulur yang tinggi, dan toksisitas timbal adalah kelemahan utamanya, dan timbal tidak dapat dikeraskan dengan kerja karena rekristalisasinya yang rendah, yaitu hanya di atas 0 derajat Celcius. Penggunaan timbal terbesar adalah dalam proses pembuatan baterai. Penyimpanan jenis timbal asam diikuti oleh penggunaan sebagai bahan anti-knock. Timbal tetraetil dalam bensin. Kepadatan timbal yang tinggi membuatnya cocok untuk melindungi terhadap sinar B, dan tahun-tahun kelembutannya untuk gasket, lifting pipa, dan drainase, dan fleksibilitasnya untuk selubung kabel dalam industri kimia. Timbal digunakan sebagai pelapis tangki untuk perlindungan korosi. Yang berikutnya seng dan paduan seng. Seperti yang lihat gambar ini merupakan gambar dari seng. Kegunaan utama seng adalah sebagai pelapis baja untuk mencegah korosi, dengan karena seng bersifat anodik terhadap besi lapisan pada baja, bertindak sebagai anoda korban dalam atmosfer korosif. Paduan dengan tembaga adalah untuk outlet utama lainnya. Untuk seng, paduan seng dengan aluminium, magnesium, dan tembaga digunakan untuk die casting. Ini merupakan video dari proses rolling, dari proses pembentukan logam. Untuk sumber yang saya ambil dari YouTube, dan ini sumbernya di bawah. Saya akan putar dan menjelaskan sedikit tentang video yang saya ambil ini. Rolling atau proses pengerolan adalah proses manufaktur yang dilakukan untuk mengubah bentuk logam dengan cara mengurangi ketebalan logam. Secara umum, proses hot rolling. Proses hot rolling dibatasi pada temperatur 50 hingga 100 derajat Celcius di atas temperatur rekristalisasi dari material yang sedang di-roll. Berikut adalah penjelasan grain flow yang terjadi pada saat proses rolling. Pada proses hot rolling, butir atau grain akan mengalami deformasi sebagai efek dari penurunan temperatur. Proses cold rolling. Proses cold rolling dapat digunakan untuk memproduksi sheet, strip, bar, dan rod metal dengan permukaan yang sangat halus dengan dimensi yang akurat. Berikut adalah penjelasan grain flow yang terjadi pada saat proses rolling. Pada cold rolling, butir atau grain tidak mengalami deformasi karena tidak ada perubahan temperatur pada metal. Rolling atau proses pengerolan
logam untuk layanan suhu tinggi. Untuk paduan suhu tertinggi dari kekuatan yang berguna dapat didefinisikan sebagai suhu di mana ia mampu menahan tegangan sekitar 700 kg atau cm kubik selama 100 jam tanpa pecah temperatur kegunaan. Untuk paduan tahan panas hingga panas terbaik dari logam biasa seperti Al, Fe, Ni, dan Co berkisar antara 0,60 dan 0,80 titik leleh atau pada skala absolut dari masing-masing logam tidak mulia mencapai tertinggi untuk superalloy. Logam tahan api menurut definisi adalah logam yang dengan titik leleh di atas 3400 derajat F atau 1875 derajat Celcius seperti vanadium, molybdenum, columbium, yaitu niobium, chromium, tantalum, tungsten atau paduan berdasarkan logam ini. Logam dan paduan ini memiliki kekuatan yang luar biasa pada suhu yang sangat tinggi dan diperlukan untuk pesawat kecepatan sangat tinggi, untuk nozzle motor roket, untuk mesin roket nuklir, dan untuk layanan serupa pada suhu di atas 1000 derajat Celcius. Dan berikutnya polimerik, material atau bahan polimer. 4.1 pendahuluan. Seperti gambar di atas, ini merupakan bahan polimer yang dari plastik, ya. Terlepas dari pernyataan bahwa sejak berabad-abad manusia telah menggunakan zat alami seperti pati, selusa, dan protein yang sebenarnya merupakan bahan polimer untuk makanan, pakaian, dan berbagai aplikasinya baru. Pada dekade ketiga abad ini, karakter makromolekul saat ini diterima secara universal. Ilmu polimer tinggi mulai muncul hanya pada tahun 1920-an ketika H. Staudinger dengan tegas menetapkan keberadaan makromolekul melalui penyelidikan yang brilian. Saat ini polimer organik merupakan kategori utama bahan konstruksi atau kedua setelah logam. Karakteristik unik dari polimer seperti bobot yang ringan, ketahanan terhadap pembusukan dan serangan kimia, konduksi panas dan listrik yang buruk, dan pembentukan dan fabrikasi yang mudah telah membuat mereka menjadi pesaing bahan yang sering digunakan secara tradisional. Polimer ada di mana-mana karena digunakan dalam berbagai bentuk, termasuk produk cetakan seperti lemari radio, perangkat telepon, dan ribuan benda lainnya. Pembungkus serat, pelapis, perekat, dan cat, dan sebagai komponen komposit. Pada 4.2 molekul polimer. Pada dasarnya, polimer pada dasarnya adalah bahan molekul, artinya mereka terdiri dari atom yang digabungkan menjadi molekul oleh ikatan kovalen, dan molekul disatukan oleh ikatan sekunder seperti ikatan van der Waals atau ikatan hidrogen. Karakteristik unik dari molekul polimer yang membedakannya dari molekul organik biasa adalah ukurannya. Nama polimer berasal dari bahasa Yunani, poli untuk banyak dan meros untuk bagian. Sebuah molekul polimer terdiri dari pengulangan unit yang disebut mer atau mers, diturunkan dari molekul awal yang disebut monomer, yang dalam kondisi tertentu dapat menggabungkan atau berpolimerisasi untuk membentuk molekul polimer, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.1 untuk polimer polyethylene. Ya, gambar 4.1 ini merupakan perkiraan representasi polimerisasi etilen menjadi polyethylene. Yang pertama A, monomer etilen. Yang keduanya monomer etilen dengan ikatan rangka putus. C, polimer etilen, dalam hal ini setara dengan Dp. Oleh karena itu, berat molekul polimer ini adalah N, dan kali berat molekul non monomer yaitu 28N.
Sebagai konsekuensi dari ukuran molekul yang besar, polimer memiliki sifat kimia dan fisik yang unik. Sifat ini mulai muncul ketika rantai polimer cukup panjang, yaitu ketika berat molekul melebihi nilai ambang batas dan menjadi lebih menonjol, dan dengan bertambahnya ukuran molekul, ketergantungan suhu pelunakan polietilen pada derajat polimerisasi ditunjukkan pada gambar 4.2a. Bukan sifat polimer seperti kekuatan tarik, impact, dan viskositas leleh dengan berat molekul ditunjukkan pada gambar 4.2. Ya, seperti gambar 4.2 ini merupakan sifat polimer versus ukuran polimer. A-nya temperatur polimer polietilen, yang B-nya kekuatan tarik, kekuatan impact, dan viskositas lelah. Skema yang terakhir 4.3 panjang molekul polimer. Molekul polimer linear pada dasarnya terdiri dari tulang panjang atom yang disatukan oleh ikatan kovalen tulang belakang. Molekul dalam banyak polimer tabel 4.2 seperti polietilen atau polyvinyl klorida, polistrena, dan lain-lain terdiri dari deretan atom karbon yang terbentuk dari rantai zigzag. Karena ikatan C ke C sekitar 1,5A, L sama dengan 2440A. Ini adalah panjang maksimum yang mungkin untuk molekul. Yang terakhir, gambar 4.3A, rotasi ikatan pada butana konformasi ABCD dan ABCD sesuai dengan dua ekstrem dari berbagai kemungkinan panjang untuk molekul. B-nya rantai modal tanpa volume yang berorientasi bebas. Terima kasih atas perhatiannya. Dan minta maaf apabila ada salah kata yang telah saya sebutkan dari awal sampai akhir. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata yang saya sebutkan. Sini saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Ini satu dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.